Ya. 3 siluet melintasi gerbang batu perunggu, berdiri di depan banyak pembangkit tenaga listrik. Melihat pemuda tampan yang dipimpin olehnya, lampu pompa Wuheng bergetar dan mencibir. Bajingan kecil, kamu berbicara tentang moralitas, dan kamu benar-benar berani datang. Namun, merasa bahwa ranah Qin Yichen, yang bahkan bukan 8 lapisan surgawi, Wuheng ironis. Bahkan jika dia mendengarkan penyebutan Yin Xiao, kekuatan anak ini tidak dapat diukur dengan ranah. Tapi bagaimana dengan itu? Sepasang lampu pompa, ada yang kejam, menggoda, mengejek, dan memiliki beberapa poin simpati memandang Qin Yichen. Tetapi yang terakhir memilih untuk mengabaikannya. Hanya melihat pesona dipenjara oleh rantai api publik. Tidak ada delusi. Yakinlah, hari ini aku akan membayarmu akun ini. Mei Wu sangat terkejut bahwa saudara Qin benar-benar datang. Tidak masalah baginya. Atau untuk kupu-kupu cahaya terang. Dia berani muncul. Dan dia hanya dikagumi oleh pesonanya. Meskipun mengagumkan, Mei Wu Bui putus asa. Emas dewa hilang. Teman-temannya hilang. Dan ramuan yang tidak biasa. Saya khawatir, akan terkubur di sini. Kakak Qin. Mei Wu hanya ingin berbicara. Tetapi melihat Wuheng mengguncang rantai api. Yang pertama jatuh. Yang terakhir menginjak satu kaki. Nyala api di telapak kaki berjatuhan. Membuat yang pertama lebih menyakitkan. Melolong. Bajingan kecil. Lihat dengan jelas. Ini adalah konsekuensi dari berani melindungimu. Wuheng terkekeh. Jelas serahkan gigitan emas ilahi. Dan beri aku 1000 tipu muslihat Liga Kerajaan untuk mengakui kesalahanku. Mengklaim bahwa, mungkin aku bisa menyelamatkan nyawa ibu ini. Yin Xiao bahkan lebih panik. Bajingan kecil. Hari ini kamu sudah mati. Bukankah kamu berbicara tentang moral? Lalu berlutut dan garuk kepalamu. Juga selamatkan tangan kakak senior Wu. 1000 League of Legends bisa digambarkan penuh gairah. Dan momentumnya seperti pelangi. Berlututlah. Berani memprovokasi saya ke 1000 Liga Kerajaan. Biarkan Anda dimakamkan di sini hari ini. Raungan. Raungan seperti gunung. Melihat pembangkit tenaga listrik dengan jalur cahaya pompa yang ganas. Menawan dan sombong seperti kematian. Situasi yang sangat mengerikan. Bahkan orang dewasa ras ilahi. Tidak ada latar belakang identitas, saya khawatir saya tidak bisa keluar. Namun, Qin Yichen menghadapi jalan wajah Zheng Ning. Tetapi dia tidak takut. Tetapi tertawa kecil. Sepertinya banyak orang menginginkan kehidupan tuan muda. Tapi apakah kamu memiliki kemampuan ini? Yin Xiao berteriak dengan marah. Bajingan kecil. Berani meludah bahkan sebelum dia mati. Memprovokasi teman. Kamu takut kamu bahkan tidak bisa menjaga seluruh tubuh. Qin Yichen dengan dingin tersenyum. Jika kamu dikalahkan, berani menggonggong di sini. Hari ini, saya Qin Yichen. Mereka yang menginginkan hidup saya, mereka yang menginginkan harta saya, dapat berdiri dengan serangga bau ini. Tetapi saya menyarankan Anda untuk berpikir jernih dan berdiri dengan 1000 Royal League. Itu adalah musuh Qin ini. Minum seperti guntur dan ketulian yang berdenyut. Tetapi nadanya hampir tidak turun. Tetapi melihat pembangkit tenaga listrik 9 lapisan surgawi berdiri. Oh. Bajingan kecil. Kamu tidak terlalu sok. Apakah kamu pantas menjadi musuh kami? Wuheng juga berkata dengan dingin. Sepertinya kamu bahkan tidak memahami kesempatan terakhir. Apalagi menyelesaikanmu dan ibu mertua ini. Dan aku akan menemukan di mana kupu-kupu cerah itu bersembunyi. Qin Yichen menatap sedikit. Niat membunuhnya melonjak. Kamu bisa mencoba. Lagi pula, Qin Yichen sedikit mengepal. Aku juga memberimu satu kesempatan terakhir. Biarkan temanku pergi dulu. Wuheng mendengar ini. Tapi sepertinya mendengar lelucon besar. Bajingan kecil ini. Sepertinya tidak mengerti situasinya. Hari ini mereka memiliki begitu banyak pembangkit tenaga listrik. Jangan katakan bajingan kecil ini tidak ingin terbang. Selain itu, apakah dia akan melepaskan sandera yang begitu baik? Wuheng tidak berbicara. Yin Xiao berkata dengan senyum jahat. Bajingan kecil, luasnya langit dan bumi. Qin Yichen menatap matanya. Sedikit menggelengkan kepalanya. Dan tampak seperti orang mati. Dia memberikan wajah Jin Senior Ling. 1000 Royal League tidak memberinya wajah. Jadi itu, bunuh. Qin Yichen belum bergerak. Tapi dia melihat siluet Yin Xiao meledak. Membubung ke langit. Bajingan kecil. Hari ini aku harus mematahkan kakimu dan berlutut untuk mengakuinya. Dibandingkan dengan Wuheng, dia dan Qin Yichen tidak cocok. Dan orang-orang yang terakhir dikalahkan. Hari ini, mereka harus berlutut sampai mati untuk menghilangkan rasa malu yang asli. Namun, melihat cahaya perak yang menyilaukan di mata orang lain, mulut Qin Yichen baru saja mengangkat rasa jijiknya. Dan dia tidak perlu melakukan apapun. Ziyun sudah menghunus pisaunya. Serangga bau. Aku akan menginjakmu hari ini. Bang. Dua sosok berhadapan. Banyak pembangkit tenaga listrik melihat di mata mereka. Tetapi mencibir. Ini adalah Golden Immortal berambut ungu. Sombong banget. Hanya dia. Mungkinkah itu lawan Yin Xiao? Meskipun Yin Xiao dan Qin Yichen bertarung, yang pertama dikalahkan dan Changji melarikan diri. Tetapi banyak pembangkit tenaga listrik tidak berpikir bahwa Dewa Emas berambut ungu ini dapat mengalahkan Yin Xiao.
Belum lagi bahwa 1000 aliansi kekaisaran sangat kuat, dan mereka tidak keberatan. Mengatakan beberapa kata bagus. Namun, setelah beberapa saat, saya melihat cahaya perak jatuh dengan keras, menghantam tanah, memuntahkan darah, dan robekan yang mengerikan dari jubah perak itu. Banyak pembangkit tenaga listrik tercengang saat melihat ini. Dewa emas berambut ungu ini, mengapa kamu bisa mengalahkan Yin Xiao? Dan, hanya dengan satu gerakan, Yin Xiao sangat malu. Jika Anda mengatakan bahwa pemuda Qin bermarga mendapat emas ilahi, kekuatannya masih bisa dimengerti, tapi ini seperti rambut ungu golden immortal milik pengikutnya. Di mana kekuatan ini? Ziyun menyendiri dan jauh. Longyan sengit, serangga bau. Kamu bisa menyeka kakimu. Berapa banyak lagi pisau yang bisa kamu blokir? Wajah Yin Xiao terdistorsi, suram dan tidak pasti. Tetapi yang paling menakutkan adalah ketakutan. Pisau tadi, jika tidak dilindungi oleh jubah perak ini, dia takut akan berceceran di tempat. Ketika Wu Hong melihat pemandangan ini, wajahnya juga muram. Saya berkata mengapa saya berani mati. Tampaknya bergantung pada kesempatan leluhur aliansi 10.000 monster saya untuk meningkat. Tetapi Anda masih harus mati hari ini. Dan, kamu benar-benar berantakan. Beraninya kamu melawan. Dengan begitu banyak pembangkit tenaga dan sandera di tangan, apalagi Qin Yichen yang akan mati hari ini, tidak diragukan lagi. Berani melawan, itu hanya akan membuat kematian mereka semakin parah. Qin Yichen mendengar ini, bagaimanapun, sangat lucu. Orang terakhir yang berani menanyainya berani melawan, atau orang-orang ini menghormati ras ilahi yang mengagumkan. Tapi sayangnya, sudah mati. Ayo pergi bersama dan bunuh dia. Pedang dari macan tutul langit yang terbelah adalah milikku. Membunuh. Kita bisa menginjak-injaknya sampai mati hari ini. Saya melihat pembangkit tenaga 1000 Royal League meledak, dan segera membangkitkan 1000 gelombang. Saya harus mengatakan bahwa ada banyak orang, yaitu ada kepercayaan diri. Bahkan di banyak pembangkit tenaga listrik, sepertinya ada celah antara kekuatan langit. Jika tembakannya lambat, saya khawatir bahkan harta tidak dapat dibagi. Oleh karena itu, di luar gerbang batu perunggu, jalur siluet tajam naik ke langit, Yin Xiao juga menghunus pedangnya untuk membunuh. Pertempuran seperti itu, hampir membuat Mei Mei mati lemas. Dengan pengecualian dari 3 Golden Lion Clan dan Divine Rache, makam para dewa memiliki pembangkit tenaga listrik kepala dan wajah, hampir semuanya telah ditembak. Di bawah serangan yang begitu sengit, apalagi saudara Qin menyimpan mayatnya, saya khawatir bahkan abu pun tidak bisa ditinggalkan.